Halo teman-teman, salam sehat selalu, semangat tentunya. Dan saya kembali akan mereview pertandingan yang terjadi pada dini hari, khususnya The Reds Liverpool yang di luar dugaan tumbang untuk yang kedua kali pada musim ini. Dan mereka tumbang sangat menyakitkan ya, dengan permainan yang tidak begitu bagus. Bahkan Jurgen Klopp mengatakan bahwa penampilan Liverpool menghadapi Leicester itu sangat buruk. Kekalahan 0-1 di Stadion King Power ini menjadi kekalahan kedua ketika mereka tanpa membuat gol saat mereka harus tumbang dari lawannya. Pertama kali mereka mengalami hal yang sama itu pada 4 Januari ya, 4 Januari tahun ini juga. Ketika membuka tahun di 2021 mereka tandang ke Southampton dan dihajar oleh Southampton dengan 1-0. Tapi setelah itu Liverpool selalu bisa membuat gol, ya, membuat gol sampai kemudian mereka di penutup tahun ini, di akhir tahun ini mereka tidak membuat gol lagi. Jadi membuka tahun dengan tanpa gol lawan Southampton, menutup tahun tanpa gol juga ketika menghadapi Leicester. Leicester bisa menghentikan bagaimana superiornya Liverpool dalam 28 pertandingan yang selalu mencetak gol ketika mereka bermain. Jadi, kemudian The Reds ini terhenti di King Power. Dan yang menghentikan mereka adalah Leicester dengan mantan pelatih mereka tentunya, Brendan Rodgers, yang dipecat pada 2015 sebelum Klopp datang dari Borussia Dortmund dan mengambil alih kepemimpinan sebagai pelatih kepala di Liverpool. Itu yang saya katakan mereka bermain buruk ya, termasuk Klopp juga yang mengatakan ini. Oke, mereka cukup untuk memberikan kesan bahwa akan memenangkan pertandingan. Ya, memulai dengan sangat bagus, tetapi setelah itu mereka sulit berkembang. Peluang demi peluang terjadi. Ya, bahkan ada 21 kali percobaan Liverpool menembak ke gawang Kasper Schmeichel. Namun hanya 4 on target yang mereka dapatkan, tidak bisa mencetak gol. Mestinya Liverpool sudah unggul. Ya, di menit ke-16 ada penalti yang diperoleh saat Salah itu di tackle di dalam kotak penalti oleh Wilfred Ndidi. Ya. Ketika Ndidi mengambil ini, wasit menunjuk titik putih dan saya rasa ini akan mudah bagi Salah karena dia terbiasa ya mengambil penalti. Namun kali ini pun gagal Salah. Jadi banyak hal-hal yang membuat ini ada semacam kutukan ketika mereka bermain di King Power karena tuh peluang itu sudah di depan mata untuk bisa membuat gol. Tidak ada yang menduga bahwa Salah akan gagal mengambil tendangan penalti. Tapi faktanya dia gagal. Penaltinya yang diarahkan ke sebelah kanan gawang Kasper Schmeichel dibaca oleh penjaga gawang Denmark ini dan diblok. Bola sempat mantul memang ke tengah ke arah Salah dan Salah itu menanduk bola ya dengan heading dia. Sebenarnya sudah kosong gawangnya, tidak akan mungkin diambil oleh Kasper Schmeichel yang sudah melompat ke kanan ya. Tetapi bola masih membentur tiang juga. Jadi inilah kesialan-kesialan yang mereka dapatkan dalam pertandingan dini hari ya. Rabu dini hari waktu Indonesia bagian barat, Selasa malam di sana, yang membuat Liverpool itu tidak berdaya, kehilangan kesempatan untuk paling tidak meraih 1 poin pun atau hasil seri mereka tidak dapatkan. Mereka pulang dengan kepala tertunduk ya ketika mereka gagal memenangkan pertandingan dan kembali ke Salah ya. Salah ini untuk kedua kali dalam karir dia mengambil penalti dan gagal. Kegagalan pertama Salah itu terjadi pada 2017 saat Liverpool menghadapi Huddersfield dan Salah mengambil penalti kemudian gagal. Dari 2017 itu kemudian 4 tahun kesininya di 2021 Salah kembali gagal mengambil penalti melawan Leicester. Padahal 15 penalti yang dia ambil sebelum bermain bersama dengan Leicester itu selalu masuk. 15 kali selalu mendapat kesempatan dia menyelesaikan, mentuntaskan itu sebagai eksekutor ulung dan bagus sekali. Ya, berhasil. Namun kemarin juga dia harus bisa menerima kegagalan kedua dia. Jadi betul-betul Liverpool tidak habis pikir, termasuk Jurgen Klopp melihat pertandingan di mana mereka menguasai. Penguasaan bola mereka yang di atas 60%, ya. Di mana Leicester juga tidak mencapai 40% penguasaan bola. Namun apa daya, inilah sepak bola. Mereka sebelum mencetak gol di menit ke-56 diawali dulu dengan ada tekanan dari Mane ya.
Sadio Mane ini masuk di menit 54 berhadapan sebenarnya dengan kiper Schmeichel, namun tembakannya melambung tinggi sebelum ada gol dari Ademola Lookman, pemain 24 tahun ini yang masuk, padahal di antara 3 pemain Liverpool ada di atas. Ketika Desbury Hall bisa membuat gol, Kiernan Desbury bisa membuat assist ke dalam kotak penalti, itu dalam posisi yang sulit. Ademola ini dalam posisi yang sulit karena di depan dia juga ada yang mengawal adalah Virgil van Dijk, bek tangguh dari Liverpool, namun dia masih bisa menembak bola ke arah kanan yang gagal diantisipasi oleh Alisson. Liverpool mereka sudah kembali dengan Van Dijk yang dari Covid, kemudian dari Fabinho yang kembali, namun sulit untuk bisa memenangkan pertandingan. Itu yang membuat Klopp harus mengeluarkan 3 gelandang mereka, termasuk Ox, Chamberlain, Fabinho, dan terakhir adalah Hendo. Masuklah Milner, Naby Keita yang juga ikut dimainkan, termasuk Firmino untuk bisa menambah daya ledak kekuatan di lini serang. Karena Jota tidak mampu berbuat banyak. Ini malam yang sangat buruk juga bagi Jota, termasuk Mane dan Salah. Peluang demi peluang itu ada. Nah, Leicester itu hanya menapaskan 6 tembakan sepanjang pertandingan. Satu-satunya on target mereka dapatkan itu dari gol yang dibuat oleh Ademola Lookman. 1 on target, 1 gol dimaksimalkan dengan baik. Liverpool sebenarnya punya kans besar ya ketika melihat bahwa Leicester itu tidak punya 2 bek tengah tangguh mereka, Johnny Evans dan Caglar Soyuncu tidak main, termasuk ada Pereira juga yang cedera. Ini modal bagus buat Liverpool untuk bisa menang besar di King Power. Tapi justru mereka bertekuk lutut, gagal. Di belakang itu nggak bagus-bagusnya sebenarnya. Ya, bagaimana memanfaatkan pemain-pemain Amarty di sana, kemudian dengan Didi yang bukan sebenarnya spesialis bek tengah yang tangguh. Ini hanya terpaksa bagi Rodgers untuk memainkan 2 pemain tersebut. Bahkan Yuri Tillmans pun yang tidak begitu bugar tuh ada di bangku cadangan. Nanti main di babak kedua bersama dengan Mark O'Brighton yang masuk. Jadi sebenarnya ini kesempatan buat Liverpool karena sebelumnya juga kan Leicester ini digebuk habis oleh Manchester City ya, dengan 6-3. Ya, jadi ini kans besar yang dilewatkan oleh pasukan The Reds. Wajar saja Jurgen Klopp ini mencak-mencak ya, karena mereka bermain dengan tidak bagus, padahal ada waktu istirahat setelah di Boxing Day tidak bermain melawan Leeds. Ini kesempatan juga, karena lawan itu lagi dalam keadaan terpuruk setelah mungkin ada beberapa Covid dan akhirnya ada yang cedera, mereka tidak bisa bermain. Dengan bolongnya 2 bek tengah ini nggak main, ini akan memungkinkan bagi Jota, bagi Salah, bagi Mane untuk bisa mencetak gol. Tapi ya serangan demi serangan datang di babak pertama sampai babak kedua pun tidak menghasilkan apa-apa. Hanya 4 target dari 21 percobaan menembak. Ini sangat disesalkan. 28 pertandingan sebelumnya mereka selalu bagus kalau bermain tandang Liverpool ya, mencetak 75 gol. Ya, di semua kompetisi. Tapi akhirnya mereka takluk juga. Tidak bisa berbuat banyak. Ini menjadi pembalasan pada 23 Desember yang lalu, Kamis lalu, buat sang rubah ya, julukan bagi Leicester. Mereka kalah secara dramatis di Anfield di perempat final Piala Liga Carabao Cup menghadapi Liverpool. Ya, mereka sempat unggul 2 gol lewat Vardy, kemudian dibalas oleh Ox saat itu, gol ketiga dari James Maddison. Seakan-akan mereka sudah di atas angin untuk bisa memenangkan pertandingan setelah mengunci babak pertama dengan 3-1. Ya. Sebelum mereka akhirnya bisa kalah dengan gol Jota dan juga dengan Minamino yang membuat gol 3-3 dan akhirnya mereka kalah dalam drama adu penalti yang menggenaskan buat Leicester. Tapi Rodgers memimpin ini untuk bisa menang dalam posisi kelelahan di pertandingan di King Power. Mereka mampu melakukan dengan baik. Banyak yang betul-betul tidak menduga ya sama sekali bahwa Leicester ini akan mampu mengalahkan Liverpool di saat Liverpool lagi istirahat bagus setelah mereka tidak tampil di Boxing Day. Leicester ini lagi kecapean ya kan? Karena sebelumnya babak belur di Etihad dan mereka juga dikalahkan oleh Liverpool dengan adu penalti di Piala Liga. Tapi ternyata dalam kurun waktu yang mereka tidak lebih dari 2 hari mereka untuk istirahat, banyak mereka bisa bangkit dengan motivasi yang besar dari penonton di King Power. Dan mereka memang selalu suka menyulitkan tim-tim atas ya, termasuk yang dialami oleh Liverpool tadi pagi ketika harus kalah dan mereka tidak bisa membuat
gol. Kalau Salah bisa memanfaatkan penalti di menit 16 saat dia di tackle oleh Ndidi dan berhasil, saya pikir keadaannya akan lain. Liverpool unggul dan mungkin akan jauh lebih bagus. Tapi setelah penalti itu gagal, ritme permainan Liverpool itu tidak begitu baik, ya. Sangat-sangat buruk dalam mereka bermain. Ya, entah kenapa bahwa mereka bermain dengan tim yang lagi pincang, tapi mereka tidak memanfaatkan ini selama 90 menit dan tidak ada koordinasi sama sekali. Tidak seperti biasanya Liverpool bermain. Dan sayang mereka mengunci akhir tahun ini dengan kalah, ya, dan tidak bisa membuat gol. Mereka harus bersiap sekarang untuk menghadapi Chelsea pada tanggal 2 di Stamford Bridge. Ini pertandingan big match yang juga betul-betul menyita pikiran bagi Jurgen Klopp, yang bertemu dengan seteru dia, dengan pelatih asal Jerman lainnya, Thomas Tuchel. Dua-duanya ada di atas. Dan sekarang memungkinkan bagi Chelsea untuk naik menggantikan Liverpool. Kalau Chelsea nantinya pada dini hari mengalahkan Brighton, mereka pasti akan masuk. Karena poin 41 sama dengan Liverpool. Mereka akan naik dengan 44 poin di atas Liverpool, ya, karena mereka bisa memainkan satu pertandingan lebih banyak. City akan lebih menjauh lagi. Ini celah yang bagus bagi City setelah melihat Liverpool tumbang. Sekarang selisih mereka 6 poin, City 47. Memungkinkan City akan mengunci tahun ini dengan 50 poin, unggul 9 poin dari Liverpool. Karena mereka pasti akan menang. Kalau melihat konsistensi mereka pasukan Pep Guardiola ini akan mampu mengalahkan Brentford. Kendati harus main di Brentford pun nggak ada masalah kalau melihat mereka lagi bagus-bagusnya. Dan ini target utama, kesempatan di saat Liverpool tumbang lagi dari Leicester. Mereka menang lawan Brentford 9 poin jauh. Dan mereka akan tenang-tenang saja untuk mengawali tahun 2022. Mereka akan hanya jaga ini dengan baik. Sulit untuk bisa dikejar kalau sudah makin jauh. Agak berat, ya. Harus kerja keras, apalagi Liverpool harus ke Chelsea. Seandainya juga bermain imbang di situ, nah ini akan menyulitkan lagi bagi perjalanan Jordan Henderson dan kawan-kawan. Memang masih cukup panjang, masih bisa berubah, tapi kalau dengan gap 6-9 poin, ada City di atas, ini perlu perjuangan. Menunggu City harus kalah 2-3 kali. Agak berat kalau melihat penampilan mereka yang sangat stabil, konsisten, yang sekarang berada di puncak klasemen. Kita akan tunggu, ya, bagaimana, apa yang akan terjadi nantinya dalam 2 pertandingan dini hari, di saat Chelsea memungkinkan mengambil alih posisi Liverpool di peringkat kedua, dan Liverpool akan turun di ketiga, dan posisi City yang bisa makin dingin, makin aman di posisi atas karena mereka menghadapi Brentford yang di atas kertas saya rasa mereka akan mampu mengatasi Brentford. Sampai di sini pembicaraan saya dengan review pertandingan khususnya The Reds yang gagal di King Power saat tandang menghadapi sang rubah Leicester, dan mereka dikalahkan oleh mantan pelatih mereka, Brendan Rodgers. Ciao.